Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Fitri Stirman, mahasiswa PAI kelas 4C. Di video kali ini, kami diberikan tugas untuk membuat 3 contoh kasus yang berbeda-beda dalam mata kuliah statistik. Jadi, kasus yang pertama di sini itu uji T1 sampel. Nah, kasusnya itu yang ini. Pada tahun ini dilakukan penelitian terhadap 7 mahasiswa PAIC terkait nilai bahasa Inggris mereka. Penelitian itu menunjukkan bahwa rata-rata nilai mereka adalah 70 dengan simpangan baku 14. Sekarang peneliti ingin menguji apakah minat belajar bahasa Inggris mereka itu lebih dari 50%. Nah, untuk pengerjaannya itu seperti ini. Yang pertama, kita harus tentukan dulu hipotesis. Nah, hipotesis ini ada hipotesis statistik yang bentuknya seperti ini, dan ada hipotesis deskriptif yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi yang pertama H0 itu mu kurang dari sama dengan 50. Kemudian ini minat belajar bahasa Inggris mereka di bawah dari 50%. Ini kalau secara deskriptif. Kemudian H1 mu lebih dari 50. Nah, kalau di deskriptif kan itu minat belajar bahasa Inggris mereka lebih dari 50%. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan alfanya. Kita ambil alfa 5%. Kemudian yang ketiga, statistik uji. Ini rumusnya, T hitung sama dengan X bar kurang mu per S per akar N. Nah, kalau tadi kan sudah yang di sini sudah diketahui kan, untuk X barnya yaitu 70, simpangan baku 14, N 7. Nah, jadi kita taruh di sini X bar 70, simpangan baku 14, banyaknya sampel 7, kemudian mu-nya ini yang ini 50. Nah, untuk pengerjaannya langsung kita masukkan angka-angkanya. X bar 70 kurang mu 50 per S 14 per akar N akar 7 sama dengan 70 kurang 50 itu 20 per 14 akar dari 7 itu 2,645 sama dengan 20. Nah, ini 14 dibagi 2,645 adalah 5,293. Nah, 20 dibagi 5,293 itu 3,778. Jadi, T hitungnya adalah 3,778. Sedangkan T tabel ini bisa kita search di Google aja, tulis T tabel langsung muncul, itu 1,943. Nah, kalau T hitung itu lebih dari T tabel, berarti H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya, karena kita mengambil keputusan H0 ditolak, maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAIC adalah lebih dari 50%. Ini kan kita ambil keputusan bahwa H0 ini ditolak. Jadi minat belajar mereka di bawah 50% ini ditolak. Jadi yang kita terima adalah H1, bahwa minat belajar bahasa Inggris dari mahasiswa PAIC itu lebih dari 50%. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Ini uji T2 sampel berpasangan. Tahun lalu diketahui bahwa minat belajar bahasa Inggris mahasiswa PAIC itu sangat rendah. Maka dilakukanlah pengujian dengan memberikan les tambahan kepada 7 mahasiswa sebagai sampel untuk melihat apakah ada perbedaan setelah mereka mendapatkan les tambahan. Nah, ini ada nama-nama mahasiswa yang dijadikan sampel, dan ini ada nilai sebelum dan nilai sesudah. Jadi Siska ini sebelum ada les tambahan nilainya 80 dan sesudah itu nilainya jadi 93. Nindi nilai sebelumnya 50, nilai sesudahnya itu 70. Salsa 63 dan 80, Miftah 60 dan 80,
Cindri 53 dan 75, Sawitri 43 dan 70, Ningsih 53 dan 85. Nah, seperti yang tadi, langkah yang harus kita lakukan itu tetap yang pertama menentukan hipotesis dulu. Nah, H0. Hal ini kan tentang perbedaan, dan ini dua sampel berpasangan. Jadi dia H0-nya itu mu1 sama dengan mu2. Ini kalau secara statistik. Nah, maksudnya ini adalah nggak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara mu1 dengan mu2. Makanya dia di sini diberikan tanda sama dengan artinya mu1 dan mu2 itu sama, tidak terdapat perbedaan. Nah, kalau di H1, nah ini mu1 dengan tanda tidak sama dengan mu2, artinya terdapat perbedaan. Tuh. Kemudian yang kedua kita tentukan alfa. Di sini kita ambil lagi alfa 5%. Nah, selanjutnya kalau kita lihat rumusnya kan ini. Kalau untuk mencari T hitung, T sama dengan sigma D per N per S per akar N. Dan sebelum masuk ke sini, ini kan ada elemen S. Kita harus cari dulu S-nya. Ini S rumusnya itu 1 per N kurang 1 kali sigma D kuadrat kurang sigma D kuadrat per N. Nah, yang D ini itu didapat dari X1 kurang X2. Kita mundur lagi sini ya. Nah, ini yang X1, ini yang X2. Kemudian ini disediakan kolom untuk meletakkan hasil dari X1 kurang X2. Jadi 80 kurang 93 itu min 13. 50 kurang 70 itu min 20. Min 63 kurang 80 itu min 17. 60 kurang 80 itu min 20. 53 kurang 75 itu min 22. 43 kurang 70 itu min 27. 53 kurang 85 itu min 32. Kemudian sigmanya atau hasil keseluruhan dari ini ketika dijumlahkan itu min 151 gitu. Kemudian untuk D2, D kuadrat itu ini dipangkatkan. Jadi min 13 dikali min 13 itu 169, min 20 dikali min 20 itu 400, min 17 dikali min 17 itu 289, min 20 dikali min 20 itu 400, min 22 dikali min 22 itu 484, min 27 dikali min 27 itu 729, min 32 dikali min 32 itu 1024. Dan hasil keseluruhan ketika dijumlahkan itu 3495. Jadi kita masuk lagi ke sini. Yang pertama, kita cari dulu nilai S-nya supaya bisa dimasukkan ke sini. Pakai rumus yang ini. S sama dengan akar dari 1 per N-nya itu 7 kurang 1. Jadi di sini 6. Nah, untuk sigma D kuadrat tadi kan sudah kita cari yang di sini. Ini 3495. Tulis di sini 3495 kurang sigma D, kemudian dikuadratkan. Jadi sigma D tadi min 151 kuadrat per 7 sama dengan ini akar 1 per 6 kurang 3495. Nah, ini min 151 kuadrat kan, kali min 151 itu sama dengan 22.801. Ini juga jangan lupa per 7. Kemudian 1 per 6 kurang 3495 kurang 3257 itu didapat dari 22.801 bagi 7 sama dengan 1/6 kurang 688. Ini masih dalam akar. Jadi hasil dari 688 kali 1 bagi 6 itu 114,6666 sekian. Kemudian ditarik akar itu hasilnya 10,708. Nah, kemudian kita baru bisa masuk setelah dapat nilai S yang ini.
baru kita bisa masuk ke pencarian nilai T. Jadi seperti rumusnya tadi, ini min 151 per 7 per 10,708 per akar dari N akar 7. Sama dengan ini dibagi ini, sama dengan min 21,571. Kemudian ini bagi akar dari 7 itu 4,048. Kemudian min 21,571 dibagi 4,048 itu sama dengan min 3,328. Jadi ini hasil T hitung. T hitungnya adalah min 3,328. Kemudian untuk kalau ini kan nilai mutlaknya tinggal kita hilangkan tanda negatif. Jadi nilai mutlak dari ini adalah 3,328. Kemudian T tabelnya kalau kita lihat di Google itu 1,943. Dan kalau T hitung itu lebih besar dari T tabel, berarti dia tolak H0. Nah, jadi kesimpulannya kita kan mengambil keputusan bahwa H0 itu ditolak. Sehingga cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan ketika mahasiswa diberikan les tambahan. Jadi kita lihat lagi untuk hipotesisnya ini, kita menolak H0. Kita menolak bahwa tidak terdapat perbedaan. Yang kita terima adalah H1, yang kesimpulannya itu bahwa memang terdapat perbedaan ketika sebelum adanya les tambahan dan sesudah adanya les. Ini kan bisa dilihat juga nilainya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Uji T 2 sampel independen atau tidak berpasangan. Dilakukan penelitian pada 7 mahasiswa PAI dan 7 mahasiswa PBA terkait minat belajar bahasa Inggris. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara mahasiswa PAI dan PBA dalam minat mereka. Nah, untuk cara pengerjaannya, sebelumnya itu kita buat tabel seperti ini. X1 itu ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mahasiswa kan ada 7. Kemudian ini nilai bahasa Inggris untuk yang mahasiswa PAI. Ada 80, 50, 63, 60, 53, 43, dan 53. Kemudian yang X2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilai bahasa Inggris PBA 50, 80, 70, 70, 73, 63, 60. Nah ini N1 totalnya adalah 7. Kemudian ini X bar, hasil dari keseluruhannya ini adalah 57,43. Jadi ini semua ditambah dibagi 7. Itu hasilnya, rata-ratanya itu 57,43. Ini juga total sampelnya 7. Kemudian rata-ratanya itu 66,57. Nah, lagi-lagi langkah pertama adalah menentukan hipotesis. H0-nya μ1 itu sama dengan μ2. Kalau secara deskripsi itu maksudnya ini tidak terdapat perbedaan. Kemudian kalau H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Kalau secara deskriptif itu dinyatakan seperti ini. Terdapat perbedaan. Maksudnya terdapat perbedaan antara mahasiswa PAI dan PBA dalam minat mereka. Kemudian sama juga yang kedua itu menentukan alfa, kita ambil alfa 5%, dan yang ketiga kita tentukan DF atau DK. Jadi ini N kurang 1 itu kan N-nya 7, jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Kalau kita lihat di tabel itu hasilnya adalah 2,447. Nah, kalau ini kita mau cari nilai S. Sebelum kita masuk ke hitung, kalau di independen ini kita harus cari tahu dulu apakah dia homogen atau tidak. Nah, untuk itu kita perlu
tabel bantu. Inilah tabel bantunya. Jadi ini kan nilai bahasa Inggris MPAI. Nanti di sampingnya sini kita berikan kolom untuk X dikurang X bar. Jadi yang ini 80 dikurang dengan 57,43 hasilnya ini. Kemudian ini juga 50 kurang 57,43 hasilnya ini. Dan ini sampai di sini seterusnya. Kemudian ini X kurang X bar kuadrat. Jadi hasil dari ini yang dikuadratkan 22,57 kali 22,57 min 7,43 kali min 7,43 dan seterusnya. Kemudian yang di X2 juga seperti itu, kita buat X kurang X bar dan X kurang X bar kuadrat untuk yang X2. Jadi untuk yang ini. Nah, kemudian di sini kan sudah ada sigmanya, hasil dari semua ini penjumlahan. Ini kalau sigma untuk X1 itu 849,708. Kalau untuk X2 itu 575,708. Ini kita perlukan untuk mencari nilai S yang nantinya akan kita pakai dalam mencari F ini atau penentuan homogen atau tidak. Nah, yang pertama kita cari dulu S1. Rumusnya ini sigma X1 kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, tadi kan untuk X1 kurang X bar itu 849,708. Nah, N kurang 1 ini 7 kurang 1 itu kan 6. Nah, kalau ini 849,708 dibagi 6, itu hasilnya 141,608. Tarik akar itu 11,90. Jadi S1 hasilnya ini. Kemudian untuk S2 tinggal kita masukkan juga nilai yang ini 575,708 dibagi 6 hasilnya 95,951 ditarik akar hasilnya 9,79. Nah, setelah kita dapat dua nilai ini baru kita bisa mencari nilai F hitung. Jadi F hitung sama dengan varians 1 kuadrat, varians 2 kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan nilai 11,90 per 9,79 sama dengan ini dibagikan hasilnya 1,215. Jadi hasil dari F hitung itu 1,215. Nah, untuk F tabel itu kita bisa lihat di sini. Ini F tabel untuk 0,05. DF-nya kan 6. Kemudian kita lihat juga, jadi penulisannya seperti tulisannya itu begini. Nah, 0,05 dan 6 dan 6. Jadi yang kita lihat di deretan 6 dan 6. Sini dan di sini. Hasilnya adalah 4, nilainya di sini adalah 4,28. Nah, ini. Jadi, jika F hitung yang hasilnya ini itu lebih kecil kan, 1,215 itu lebih kecil dari 4,28. Jadi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, varian populasi homogen. Jadi kita sudah tahu kalau ini homogen. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari T hitung. Tapi T hitung ini pun dia ada nilai SP-nya yang kita belum tahu. Jadi kita harus pergi ke pengerjaan SP dulu. Nah, rumusnya sudah ada di sini. N1 kurang 1 S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. SP sama dengan akar dari ini kan N.
7 kurang 1, ini S1 kuadrat, nilainya ada di sebelah tadi. 11,90 tambah 7 kurang 1 kali 9,79 per N1 dan N2 kan sama, 7 tambah 7 kurang 2. Hasilnya sama dengan akar dari 71,4 tambah 58,74 per 12. Sama dengan akar dari 130,14 per 12 sama dengan akar 10,845. Ditarik akar, itu hasilnya 3,293. Nah, setelah ada nilai ini, baru kita bisa cari nilai T hitung. Nah, T hitung, ini rumusnya tinggal kita masukkan. Untuk X bar 1 kurang X bar 2, itu kan tadi sudah ada di tabel. Tinggal kita masukkan nilainya, 849,708 kurang 575 kurang 708 per nilai SP-nya 3,293 akar 1 per 7 tambah 1 per 7 sama dengan 274 per 3,293 kali 0,285 sama dengan 274 per 0,938 sama dengan 292,110. Nah, kalau dari sini, ini nilai T hitung 292,110. Kemudian nilai T tabel itu 2,446. Yang ini. Ini nilai T tabelnya. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Itu untuk kriterianya. Nah, jadi kesimpulannya, karena kita mengambil keputusan bahwa H0 ditolak, jadi cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara minat bahasa Inggris dari mahasiswa PAI dan PBA. Kalau kita lihat lagi hipotesisnya, ini kita menolak H0 kan, H0-nya di sini tidak terdapat perbedaan. Ini kita tolak, artinya kita menerima H1 bahwa benar terdapat perbedaan antara minat belajar bahasa Inggris dari mahasiswa PAI dan PBA. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.